Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kicau mania, kacar mania, saudaraku semua di seluruh Nusantara, Indonesia tercinta. Bahkan ada saudara kita yang dari Malaysia pun ikut nyimak. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah mendukung channel YouTube ini. Tanpa kalian, channel YouTube ini nggak ada artinya sama sekali. Mudah-mudahan channel YouTube ini bisa memberikan yang terbaik untuk kalian di dunia perkacaran maupun di dalam kehidupan. Ya kan, jangan sampai kita itu cuman berbicara burung terus, tetapi dalam kehidupan kita malah jadi amblas. Jangan sampai kita itu burung kacer saja yang berprestasi, tetapi kehidupan kita malah menurun kualitasnya. Nah, ini jangan sampai seperti itu, ya kan? Kita harus lebih baik dibandingkan hari kemarin. Kalau kita nggak ada perubahan, hari ini, hari esok nggak ada perubahan sama sekali, bahkan menurun, maka kita itu rugi, ya kan? Ini sudah akan berganti tahun, maka kita harus koreksi kehidupan kita, diri kita, kualitas dalam kehidupan kita itu seperti apa. Kita harus merubahnya menjadi yang lebih baik. Kita harus berencana, planning itu harus kita bangun dari sekarang, supaya pada saat di tahun-tahun berikutnya kita sudah menjalankan apa yang menjadi target dalam kehidupan kita. Kita jangan pernah pasrah dengan keadaan, walaupun zaman sekarang zaman COVID, ya kan, begitu banyak saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan, kehilangan cinta, kehilangan pasangan, kehilangan keluarga bahkan. Ya, kita harus tetap semangat. Jangan pernah kita berputus asa, apalagi menyerah. Menyerah itu bukan solusi, tapi akan mempersulit diri kita sendiri. Kita harus selalu melihat apa yang bakal menjadi peluang-peluang di masa depan. Kita harus ambil ilmunya bulu ketek. Tahu kan bulu ketek? Bulu ketek itu walaupun dia terjepit, tetapi dia masih bisa hidup. Bahkan dia bisa tumbuh lebat. Dipotong lagi, tumbuh lagi. Dipotong lagi, tumbuh lagi. Nah, itu ilmu bulu ketek. Bercanda saya. Seperti biasa, kalian siapkan dulu rokok, kopi, teh, susu, gorengan, terserah kalian. Yang penting kalian nyaman. Kalau kalian nggak nyaman, jangan. Lebih baik kalian minum air putih saja, ya kan? Tapi kalau saya sudah siap semua rokok dan kopi, karena kalau nggak ngerokok sama ngopi, ngomong itu jadi belibet. Nah, nanti kalian nggak enak dengernya, saya pun susah buat ngomong. Oke? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu pembahasan yang ditanyakan sama Bang Jo Alfrians. Ini namanya keren sekali nih, Bang Jo. Ini familiar, nama yang sangat familiar. Pertanyaannya sangat simpel tapi sangat berbobot. Ini saya sangat tertarik untuk membahasnya. Jadi Bang Jo yang bertanya, tetapi kalian pun bisa mendapatkan manfaatnya. Itu yang saya inginkan. Pertanyaannya seperti ini. Sebesar apa pengaruh settingan di burung kacer? Nah, ini untuk kalian semua yang sibuk cari settingan atau sibuk sotang men-setting. Kita harus pahami dulu, dalam dunia kicau mania, ya terserah kalian mau murai batu, kapas tembak, cucak hijau, kenari, ya kan? Ada yang disebut dengan rawatan harian, kemudian ada yang disebut dengan settingan. Jadi kita harus bisa membedakan terlebih dahulu. Kalau rawatan harian berarti tugas kita adalah menyehatkan dia. Jangan sampai dia itu kotorannya besar-besar, mencret, bulunya kembung-kembung, matanya sayu, burungnya lemes. Jadi bagaimana kita memberikannya sehat, merawat dia supaya dia itu sehat, ya kan? Kemudian setelah dia sehat, baru kita cari yang namanya settingan. Fungsinya untuk apa settingan itu? Supaya burung kacer ini bisa tampil maksimal, minimal dia mau main di lapangan, ya kan? Ya, kalau kita dalam rawatan harian saja dia sehat, tetapi bagaimana kita memberikan settingan supaya dia itu main di lapangan, bongkar isian, bongkar materi, kan seperti itu. Tapi kebanyakan kita salah kaprah. Kita samakan rawatan harian dengan settingan. Ini yang membuat kita jadi pusing. Bagaimana mungkin kita men-setting burung yang sakit, burung yang lemas, burung yang over birahi, burung yang over emosi, ya kan? Bahkan burung kacer yang belum dapat birahinya, belum dapat emosinya. Bagaimana mungkin kita bisa memberikan settingan, ya kan? Kita bisa memberikan settingan ketika burung kacer ini sehat. Dalam artian burung kacer ini ya nggak sakit, nggak tertekan, berarti mentalnya itu kan sehat, ya kan?
Kemudian kalian bertanya, bagaimana ciri-ciri burung kacer yang sehat? Tentu kalian bisa mencerna, bisa mengolah. Kalian bisa perhatikan diri kita masing-masing, diri kita sendiri, ya kan? Kalau kita selalu gelisah, tidur nggak bisa, tidur nggak nyenyak, kemudian kita itu makannya itu selalu kekurangan, kemudian kita buang air besarnya mencret-mencret, apakah kita sehat? Tentu kita nggak sehat. Bagaimana kita bisa bekerja dengan baik, otak kita bisa cemerlang, ya kan? Kreativitas kita bisa muncul, kemudian semangat bersaing kita ada kalau kita nggak sehat, ya kan? Seperti itu juga dengan burung kacer. Kalau dia kita gantung, kita kerondong, kemudian kerosakan, kerosok kayak nggak tenang, berarti kan kita harus ngecek ada yang nggak beres ini. Kita kerondong, harusnya dia nyaman, tetapi dia kerosakan. Berarti kita harus cek lingkungan seperti apa, ya kan? Apakah ada suara-suara hewan yang mengganggu di situ, atau mungkin tempatnya atau suhu udara di situ terlalu panas atau terlalu dingin. Kita bisa cek dari situ kan. Kemudian bagaimana mungkin kita dikatakan sehat kalau kita buang air besarnya mencret-mencret, kemudian mulesnya itu sakit nggak ketulungan, lemah, ya kan, masuk angin. Kalau kita buang air besar rasanya tuh nggak enak sekali, sakitnya kelewatan. Bagaimana mungkin kita dikatakan sehat? Kan seperti itu, sama seperti burung kacer. Kalau dia sudah mencret-mencret, berarti kan kita harus, oh burung kacernya lagi nggak sehat. Kemudian gerak-gerik dia, kalau kita itu lemas, ya kan, murung, gelisah, gak nafsu makan, tentu kita bisa lihat juga burung kacer ini makannya males, kan, minumnya boros. Kita bisa perhatikan kan. Jadi kita harus merawat burung kacer itu pakai perasaan. Sama, dia juga makhluk hidup, kita pun makhluk hidup. Dia makan, kita pun makan. Kan seperti itu. Jadi kita bisa kembangkan apa yang dia rasakan. Oh seperti ini, kok dia gelisah, kok dia mencret, kok dia ini. Kita bisa cek pola rawatan kita seperti apa, makanannya, minumannya, penjemurannya, pemandiannya. Kan seperti itu, ya kan? Nggak ada apa-apa tapi dia seperti gelisah, salto-salto. Nah ini pasti ada yang nggak beres, pasti ada yang nggak bener. Nah kita sebagai perawatnya mencari itu, bagaimana supaya dia bisa lebih tenang, bisa lebih rileks, ya kan? Burung sehat fisik, sehat mental, baru kita berikan settingan. Kalau kita berikan jangkrik satu saja sudah gerasa gerusung nggak karuan, gacor minta ampun, berarti kan nggak bener. Bagaimana mungkin kita memberikan jangkriknya 10, ya kan? Wong satu saja dia udah satu nggak karuan, apalagi 10, kan logikanya seperti itu. Kalau masalah bentuk kotoran burung kacer yang sehat sudah pernah kita bahas. Masalah gerak-geri, tingkah laku pun banyak kita bahas. Kemudian dari segi kicauannya pun sudah kita bahas. Tinggal kalian kembangkan saja, ya kan? Kalian bisa berpikir secara logika kalian. Nah, sekarang kita masuk ke seberapa besar pengaruh settingan di burung kacer. Oke, kita harus pahami setiap individu burung kacer kualitasnya berbeda, nggak sama. Ada kualitas super, ada kualitas bagus, ada kualitas nggak bagus, ada kualitas jelek, ya kan? Nggak bisa semuanya rata kualitasnya, nggak bisa. Oh ini burung kacer ini kualitasnya bagus, yang itu juga bagus nih, yang ini juga bagus, bagus semua akhirnya. Siapa yang mau jadi juara kalau seperti itu? Ya kan, ada kualitasnya seperti kita, ya kan. Berapa ini, berapa subscriber ini? 49.000 subscriber. Nah, di antara kita pasti ada yang punya bakat dalam bernyanyi, ya kan. Semua bisa bernyanyi, tapi yang bakat aslinya bisa bernyanyi bagus, kualitas suara oke, kemudian performa di panggung itu natural, langsung bagus, itu kan jarang, ya kan. Kalau kita semua sama, suaranya bagus semua, kemudian gayanya keren semua, alangkah banyaknya penyanyi yang ada di Indonesia ini, kan seperti itu, ya kan. Tentu kualitas dari burung kacer berbeda-beda, nggak sama. Nah, settingan itu cuma penunjang saja. Kualitas individu burung kacer itu 75% sebagai penunjang performa dia supaya bagus di lapangan, tampil di lapangan bagus.
Nah, sedangkan settingan itu sebagai penunjang kualitas individu dia. Nah, kemudian rawatan harian, nah inilah yang menentukan dia bisa tampil bagus atau tidak. Karena apa? Sehebat-hebatnya burung kacer, sebagus-bagusnya kualitas burung kacer, settingannya itu luar biasa. Kalau rawatan hariannya amblas, amburadul, sembarangan, nggak dipahami, ya tetap saja akan hancur. Kebanyakannya seperti itu. Kalian pasti ingat dengan kacer gembel, ya kan? Kualitas dia bagus, tapi yang rawatnya nggak ngerti. Dia mintanya apa, dia butuhnya apa. Itulah saya keluarkan burung kacer bodi besar, bodi kecil, rawatan satu arah. Itu sebenarnya mempermudah kita untuk mencari sehatnya. Seperti apa sehatnya? Kan seperti itu. Kalau rawatan harian saja sudah tidak menyehatkan dia, tidak usah kita bayangkan untuk memberikan settingan. Kenapa? Akan sia-sia saja. Oke, kita contohkan saja seperti ini. Kita ambil gampangnya supaya kalian nggak bingung. Seorang Ronaldo, seorang Messi, pasti kalian sudah tahu kualitas secara individu mereka. Ini kan sangat luar biasa, ya kan? Bakat alami mereka tuh sudah ada. Walaupun mereka itu makannya jengkol atau makannya pete segala macam, tetap kualitas mereka akan seperti itu. Hanya saja performanya kurang. Itulah mengapa ada makanan-makanan yang khusus untuk mereka, berbeda dengan makanan kita. Kalau kita kan nasi rendang, bakso, ya kan, mie ayam, semua kita makan. Tapi kalau mereka ada aturannya, ya kan, mereka ada manajemennya, ahli gizinya. Supaya apa? Supaya kualitas individu mereka bisa keluar pada saat mereka bertanding. Kan seperti itu. Nah, begitu juga dengan burung kacer. Kalau burung kacer ini memang kualitasnya bagus, walaupun burung kacer ini over birahi, over emosi, tetap dia akan tampil. Hanya saja tampilannya nggak maksimal. Ada yang nakal, ada yang monoton, ada yang kaceran campur materi, ada yang materi campur kaceran. Nah, itulah dibutuhkan settingan. Supaya apa? Supaya dia pada saat lomba, apa yang kita inginkan dari dia itu keluar, ya kan? Supaya bisa apa? Supaya bisa mendominasi di lapangan. Kan seperti itu. Kalau sudah sehat, baru kita bisa berikan settingan. Jangan burung nggak sehat kita setting-setting, ya kan? Ya tetap saja akan hancur. Bagaimana sih Om contohnya burung kacer yang memang kualitas individunya bagus? Nah, kalian pasti pernah lihat burung kacer juara, ya kan? Di atas mainnya bagus, kapan taruh di bawah salto-salto nggak karuan, berbirahi, ya kan? Tetapi juara, pada saat dia harus bertarung, dia bertarung. Tapi ketika dia nggak bertarung di bawah, dia tetap menunjukkan gejala overbirahi. Kemudian ada lagi burung kacer yang dia juara, ya kan? Pada saat dia digantang mainnya bagus, tapi ketika diturunkan dia nyabutin ekor, ya kan? Nyabutin bulunya. Banyak kan? Pasti kalian pernah melihat kan? Ada juga burung kacer yang juara, mainnya bagus, kapan ditaruh di bawah liar bukan main, kayak pesawat tempur, ya kan? Nggak bisa diem. Itu menunjukkan kalau kualitasnya ada, kualitasnya super. Pada saat dia bertarung, dia harus bertarung. Pada saat dia harus berkompetisi, dia berkompetisi. Tapi pada saat dia nggak berkompetisi, dia akan menunjukkan kelemahan dia, ya kan? Ada juga burung kacer yang kualitasnya bagus, hanya saja rawatan harian kita yang nggak bener, tingkah laku di lapangan nakal, nggak karuan. Pokoknya begitu dilombakan burung kacernya abut bulu, ya kan? Kemudian salto-salto nggak karuan. Ini contoh kalau rawatannya salah. Nah, contoh burung kacer yang berkualitas tapi rawatan salah, ya seperti tadi. Dia bisa nampil bagus, tapi ketika kita turunkan ke bawah, dia nggak karuan. Nah, ini yang harus kita cari settingan, cari rawatan hariannya seperti apa, supaya dia bisa sehat. Kemudian ada juga burung kacer yang memang nggak ada kualitas sama sekali. Ketika dibawa ke lapangan, udah diam 1000 bahasa. Sudah dibolak-balik rawatan harian, skotang, men-setting, udah dibolak-balik, tetap saja seperti itu. Sudah, burung kacer ini memang nggak bisa dipakai. Kan seperti itu logikanya. Oke, semoga info ini bermanfaat. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah